Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kita bersyukur Bapak Ibu, malam ke-11 masih dikasih kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Ramadan kita. Cuma kelihatannya sekarang banyak kurang ya Bu ya, karena ada tarling barangkali. Mungkin kalau di sini tiap malam ada door prize ya, ada kuis, mungkin ramai terus mungkin ya. Kuis tadi malam itu ya bagus sekali Bu ya, tapi itu yang saya ambil pertanyaan itu semua dari apa yang sudah disampaikan oleh penceramah kita, jadi tidak keluar dari itu. Makanya Bapak Ibu perhatikan, setiap ada kultum, kuliah subuh, nanti kemungkinan ada yang keluar, nanti ada lagi kuis ya, menjelang akhir Ramadan nanti ada lagi. Makanya tiap malam kita datang terus. Bisa ditonton acara ulangnya. Iya, bisa ditonton acara ulangnya. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah yang padanya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Bapak Ibu, antara Ramadan dan Al-Qur'an ini memang ada seperti dua sisi mata uang Bapak Ibu ya. Yang sebelahnya Ramadan, yang dibaliknya adalah Al-Qur'an. Jadi memang itu tidak bisa dipisahkan. Maka bisa kita rasakan Bapak Ibu, setiap Ramadan itu untuk membaca Al-Qur'an itu perasaannya itu gampang banget. Semangat itu ada, beda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, sekalipun biarpun di bulan lain semangat baca Quran itu harusnya ada tetap ya, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Maka dari itu kita lihat di masjid-masjid, di rumah, bahkan di kantor-kantor, orang itu baca Quran. Kalau kita lihat Bapak Ibu di terminal juga yang pada bawah HP itu umumnya yang dibaca adalah Al-Quran. Jadi untuk WA segala macam itu sebaiknya dikurangi, kalau bisa dihentikan sama sekali lah ya. Al-Quran yang kita baca, karena sekarang di HP pun ada Al-Quran. Silakan, pahalanya sama saja, baca di HP, baca di mushaf, karena yang penting adalah lisannya dan hatinya ya, bukan apa yang dibaca ya. Baca Quran itu di HP, di mushaf pahalanya sama, karena bunyinya sama di hatinya yang dinilai, bukan di objek yang dibaca. Bapak Ibu, makanya sampai 10 hari ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah khatam ya. Alhamdulillah, bagus sekali. Ada yang 30 juz kan, khatam 30 juz. Ada yang 15 juz. Ada yang baru 10 juz. Bahkan ada yang baru 1 juz. Tapi ada juga yang 0 juz. 0 juz apa Bu? 0 juz itu artinya belum sama sekali. Ini ada sebab yang 0 juz ya. Mungkin ada dua sebab. Pertama, dia tuh sebetulnya bisa baca Quran, cuma karena malas sehingga Al-Quran nggak pernah dicolek-colek, akhirnya nggak baca selama sekian hari Ramadan, nggak baca. Atau yang kedua, karena memang nggak bisa baca gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita ucapkan selamat kepada Bapak yang sudah menyelesaikan minimal 1 juz ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak baca selama ini dalam Al-Quran itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, satu huruf dalam Al-Quran itu nilainya 10 kebaikan. Jadi kalau dibaca alif lam mim itu 3 huruf, berarti 30 kebaikan.
Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu semuanya ada 19 huruf. Bisa dihitung Bu, Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, sehingga pahalanya 190 kebaikan. Cuman yang perlu diambil catatan Bapak Ibu, apakah kita selama ini baca Qur'annya cuma di masjid saja? Ya, karena ada yang baca Qur'annya di masjid saja, rumah nggak pernah dibacain Al-Quran. Padahal Nabi nyuruh, nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an, sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Nabi bilang begitu. Artinya apa? Rumah kalau nggak pernah dibacaan Al-Quran itu gelap. Makanya nawiru buyutakum, sinarilah rumah-rumah kalian biqiraatil Qur'an, baca Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Kenapa? Inna syaitana yangfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Maka itu Bapak Ibu, pengalaman ini, orang yang baru punya rumah baru, pindah rumah, utamakan baca surat Al-Baqarah dulu, supaya jin setannya itu kabur semua. Ya, jadi enggak. Ini kata Nabi ya, jadi surat Al-Baqarah itu bisa untuk mengusir setan. Karena mungkin di dalam Al-Baqarah itu ada surat, ya satu surat, satu ayat, namanya ayat kursi. Bapak Ibu tentu sudah hafal ya. Nah, satu saat sahabat Nabi disuruh menjaga barang-barang zakat, ya zakat fitrah lah gitu, atau zakat fitrah gitu. Itu satu saat tahu-tahu ada orang ngambil itu barang zakat, sama sahabat Nabi ditangkap. Karena wujudnya si pencuri memang manusia biasa, sahabat Nabi pokoknya tangkap aja. Ditanya mau dilaporkan ke Nabi, kata si orang ini jangan dilaporkan Nabi. Tapi kamu mau mencuri lagi enggak? Enggak, saya enggak ngambil lagi. Udah, dimaafkan, dilepas ya. Besok malamnya datang lagi. Ngambil lagi orang itu juga. Ditangkaplah si orang ini. Mau dilaporkan Nabi. Dia juga ampun-ampunan, jangan. Akhirnya dilepas lagi, dimaafkan, lepas lagi. Malam ketiga muncul lagi orang itu, enggak kapok-kapok. Akhirnya ditangkap. Mau dilaporkan bener-bener. Akhirnya si setan ini, rupanya ini setan Bu ya, bilang kalau nggak kepingin diganggu sama golongan saya, baca ayat kursi kalau mau tidur. Makanya Bapak Ibu kalau mau tidur jangan lupa baca ayat kursi. Nah, begitu udah dilepas, paginya si sahabat ini lapor kepada Nabi, ya Rasul, saya tadi malam jaga barang zakat, kedatangan orang, saya tangkap sampai 3 malam, dia minta ampun. Malam ketiga akan saya serahkan ke Nabi, akan saya laporkan ke Nabi. Kata Nabi, apa dia bilang? Dia bilang, katanya kalau pengen nggak diganggu sama golongan saya, bacalah surat ayat kursi, bacalah ayat kursi kalau mau tidur. Apa kata Nabi? Benar si pembohong itu. Benar si pembohong itu. Jadi yang diomongkan tadi yang benar, padahal setan ini memang tukang bohong gitu loh Bu. Makanya dari kisah hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa setiap mau tidur jangan lupa baca ayat kursi. Kemudian jangan lupa rumah kita juga dibacain Al-Quran. Bukan di masjid aja gitu ya, boleh di masjid boleh, tapi rumah jangan lupa. Nggak ada rumah yang nggak pernah dibacain Al-Quran Bu. Rumah yang nggak dibacain Al-Quran itu pertama gelap bukan berarti gelap nggak ada listrik ya, biarpun rumah mewah itu dianggap gelap. Yang kedua, ditinggalkan malaikat.
malaikat nggak mau masuk, tinggalkan malaikat. Yang kedua buat kumpulnya jin sama setan, buat berkumpulnya jin karena nggak pernah dibacain surat nggak pernah dibacain Al-Quran. Yang keempat, hilangnya keberkahan. Ada 4 sebab kalau rumah tidak pernah dibacain Al-Quran. Makanya ibu bapak saling mengingatkan ya kepada suami, kepada istri, kalau misalnya tadarus di masjid aja gitu ya, jangan lupa Pak, di rumah juga dikasih bagian. Nah, rumah kita kan tempat untuk kita tidur, untuk tempat kita mandi, tempat kita bernaung, tempat berlindung dari panas dan hujan. Maka kita kasih bagian dengan bacaan Quran supaya tidak seperti kuburan, Bapak Ibu ya, tidak seperti kuburan. Nah, kemudian tadi ada yang dapat sekian juz, tapi ada yang 0 juz ya. Yang 0 juz ini ya tadi saya bilang kemungkinan pertama memang sudah bisa baca Quran, tapi dia males ya, atau mungkin gimana lah gitu ya. Yang kedua kan tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini perlu kita renungkan kembali bahwa kita sebagai umat Islam ya adalah sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah berbahasa Arab. Kalau kita nggak sampai bisa baca Al-Quran, maka ini nanti jadi masalah. Karena nanti Bapak Ibu di akhirat nanti dalam pengadilan Allah, nanti orang-orang yang termasuk orang yang nggak bisa baca Quran tapi nggak mau belajar, ini dianggap cuek terhadap Al-Quran. Bisa dibuka surat Toha ayat 124 125. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Orang yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya bagi dia adalah penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mungkin Bapak Ibu sering ya ayat ini mendengarkan ya, buta, dalam keadaan buta. Maka si orang ini yang matanya buta ini protes dia pada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma fa'ud kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku di sini dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal aku dulunya melihat. Nah, kan protes Bapak Ibu. Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Jawaban Allah begitu. Demikianlah kamu dulu sudah didatangkan Al-Quran, kamu cuek. Sekarang kamu pada hari kiamat ini, pada hari ini saya cuekin. Nah, diganti dicuekin Bapak Ibu. Jadi kepada yang belum bisa baca Quran, belajar ya, mumpung masih ada waktu. Nanti menghadap Allah belum bisa baca Quran bagaimana gitu loh ya. Jadi apa namanya, lewat mimbar ini saya berpesan yang belum bisa belajar, belum bisa membaca Al-Quran, belajar ya. Seperti apa namanya, kalau kita lihat orang yang tidak mau belajar itu biasanya ada 5 sebab Bapak Ibu. Ada 5 sebab orang yang tidak mau belajar, ada 5 sebab. Pertama karena repot. Bener nggak Bu? Karena repot, nggak ada waktu katanya. Harus tanya pada diri sendiri, apakah repot itu terus menerus? Kan sewaktu-waktu pasti ada waktu luang. Nah, pada saat waktu luang itu ya belajarlah supaya bisa. Yang kedua karena malu, ya malu nggak mau belajar. Ya udah setua ini masa baru belajar? Itu anak-anak aja yang TK aja bisa kan begitu istilahnya. Malu dia. Yang ketiga karena gengsi. Siapa sih yang ngajarin? Oh si Anu. Nggak mau, karena yang ngajarin si Anu, nggak mau belajar. Padahal tempat belajar itu banyak sekali. Tadi karena gengsi, dan yang terakhir karena tidak sabar. Tidak sabar. Soalnya ada Bu, orang belajar Al-Quran dalam 2 malam pingin bisa gitu. Ya nggak mungkin lah ya. Namanya belajar, kan ada udah diibaratkan orang belajar membaca Al-Quran itu seperti orang belajar sepeda Bapak Ibu. Ya. Mana ada orang belajar sepeda langsung bisa. Paling enggak kan nubruk dulu, jatuh dulu, maka jangan putus asa. Begitu jatuh, belur naik lagi, gitulah. Nanti lama-lama bisa. Seperti juga kalau membaca Al-Quran. Pertama memang nggak bisa, lama-lama. Tapi kalau sabar, makanya modelnya sabar. Sabar kita kan namanya belajar gitu ya. Mungkin dari usia sekian gitu.
belum belajar gitu kan ya. Makanya kalau kita renungkan lagi Bapak Ibu, misalnya begini, ada orang kafir baru masuk Islam, membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Resmi dia masuk Islam, disodori Al-Quran. Kita kira-kira bisa nggak Bu baca Bu? Baru masuk Islam, disodori Al-Quran. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Ya belum belajar. Tapi ada orang juga Bu, lahir ibu bapaknya orang Islam, hidup berkembang bergaul di tengah-tengah orang Islam, tapi sampai dewasa belum bisa baca Quran. Nah, itu siapa yang salah? Jawabannya ada sama bapak dan ibu sendiri ya. Jadi itulah sekedar himbauan saya, saran saya, bahwa selagi masih ada waktu, kita sempatkan, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Tidak usah malu, tidak usah gengsi ya, dan harus bersabar. Insya Allah dengan kesabaran kita, kata pepatah, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan. Atau kalau pepatah orang Indonesia, al-bisa minal biasa. Bisa itu karena biasa Bu. Iya, al-bisa minal biasa. Kalau kata Arab, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan. Demikian kultum saya. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan sampai akhir Ramadan, sehingga bisa menyelesaikan kegiatan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.